Buang aja di situ. Alhamdulillah. Saat ini kita akan berkunjung tempat-tempat bersejarah di mana yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Ya, misalnya ibu bertanya-tanya dalam hati, ini kok bangunan aneh, ini kok bangunan beda dengan hotel, kan begitu Bu ya? Nah, makanya saya rahasiakan biar ibu ikut semua. Ya, penasaran karena kewajiban saya menemani jemaah, walaupun satu jemaah yang mau ikut itu yang lain tidak tetap berangkat saya. Ya, jadi biar ikut semua saya bikin penasaran. Walaupun Pak bertanya apa tadi Pak? Temanya itu saya hemat-hemat tema juga. Ya. Nah, pertama disaksikan ini Bu. Ini adalah Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Ibu, Masjid Abu Bakar. Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah. Bahkan Abu Bakar adalah sahabat yang menemani Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ini rumahnya Abu Bakar sekaligus tempat tahun Abu Bakar beserta sahabat-sahabatnya. Ya, ini Masjid Abu Bakar. Ya Bu ya, rumahnya Abu Bakar, tapi saat ini dijadikan masjid. Ya, yang ini adalah Masjid Ghamamah. Yang ini Masjid Ghamamah, artinya Masjid Ghamamah itu masjid itu ya masjid Bu, ya. Ghamamah itu artinya sebuah awan. Ceritanya begini, dahulu di kota Madinah Al-Munawwarah itu terjadi kekeringan yang amat panjang. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengadakan sholat istisqa. Tahu sholat istisqa Bu? Sholat meminta hujan. Nah, setelah itu Rasulullah melihat pada saat khutbah, melihat sahabat-sahabatnya itu kepanasan. Maka di sana Rasulullah meminta kepada Allah untuk didatangkan sebuah awan. Dan doa dari Rasulullah tersebut langsung diijabah. Awan itu langsung datang menaungi sahabat-sahabat Rasulullah. Semoga saat ini ada awan ya. Ustaz Amir yang doa amin. Kok nggak datang? Jadi ini adalah Masjid Ghamamah, Masjid Awan namanya. Rasulullah pernah sholat Idul Adha dan Idul Fitri di sini, di masjid ini, Bu ya. Dan pernah melaksanakan sholat istisqa. Tahu sholat istisqa? Sholat meminta hujan. Ya sudah ya. Sekarang foto dulu buat kenangan. Sekaligus buat laporan. Belum dibuka. Hari ini sini disandarkan Al-Quran ini makam Rasulullah dan setelah yang disandarkan Rasulullah di antara yang dinamakan Raudhah. Tapi nanti kalau misalnya di bagian paling belakang karena disebutkan di bagian paling belakang, maka pastikan masuk dulu ke dalam, nanti perlu keluar ke maju dulu ke depan. Pastikan berdoa di antara mimbar dan rumah Rasulullah. Bukan mimbarnya, dia ini bukan mimbar, ini tempat imam. Ini tempat imam yang mimbar itu yang ada tangganya naik, orangnya di atas seperti kita di Indonesia kalau ada khutbah Jumat kan naik. Nah itu yang dinamakan mimbar. Ya. Nah ini untuk keluar bagi laki-laki, kalau perempuannya masih mundur untuk keluar. Jadi berdoanya yang dinamakan Raudhah ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi di antara mimbar dan rumah Rasulullah jaraknya paling sekitaran 20 meter. Ya jangan sampai salah. Misalnya kalau yang penting masuk ke dalam balik, jangan maju dulu ke depan berdoa, diam sebentar, kalaupun diusir yang pura-pura budek nah, kalaupun nggak budek beneran. Nah setelah itu sudah berdoa barulah keluar. Nanti insya Allah ada ustadzah yang menemani. Lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan ini tempat Ibu. Ini tempat kok beda dengan yang lain kan? Yang lain ada bangunan hotelnya, begitu Leicester yang ini, sedangkan yang ini enggak. Ini sudah 1 tahun dibongkar seperti ini. Awalnya di sini cuma seperti kebun-kebun liar aja, pohon-pohon liar. Nah, di sini ini yang dinamakan dengan Syarifah Bani Sa'id
Sa'ida. Artinya Sakifah itu artinya atap yang besar. Kalau sekarang itu tempat sidang itu namanya apa kalau di Indonesia, Pak? Tempat sidang, bukan. Tempat sidang, parlemen. Nah, tempat permusyawaratan. Nah, di sini Sa'idah itu, Bani Sa'idah itu yang punya tanah yaitu Bani Sa'idah, keturunan dari Bani Sa'idah. Nah, kenapa sampai saat ini diabadikan, tidak dibangun hotel, nggak tahu, Allah alam dibangun apa saat ini, belum tahu juga, tapi ada pembongkaran. Ini terjadinya peristiwa di mana pada saat Rasulullah wafat, sahabat-sahabat itu berkumpul di sini. Mereka berkumpul bermusyawarah siapa yang pantas untuk menjadi pengganti Rasulullah. Sedangkan Rasulullah masih di dalam rumahnya tapi sudah wafat. Ini berkumpul memilih apakah dari kaum Muhajirin, apakah dari kaum Ansor. Kaum Ansor itu kaum yang ada di sini, penduduk sini. Kaum Muhajirin itu orang yang hijrah dari negara lain ke sini. Maka di sana Bapak Ibu, karena para sahabat mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah wafat, maka Sayyidina Umar tidak terima pada saat itu, langsung mengeluarkan pedangnya, lalu berkata barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat akan ditebas batang lehernya. Sayyidina Umar yang ngomong kepada sahabat-sahabatnya. Maka di sana disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar bahwasanya semua orang itu akan mati, dan mengatakan bahwasanya di sana kita semua adalah pengganti Rasulullah. Maka di sana Sayyidina Umar langsung menancapkan pedangnya dan menangis pada saat itu, karena memang benar-benar Rasulullah sudah wafat. Jadi peristiwa di sini ini adalah terpilihnya Abu Bakar. Maka sepakatan dari kaum Muhajirin dan Ansor itu memilih siapa yang pertama kali menempati tempat sholat Rasulullah. Pada saat Rasulullah wafat, siapa yang pertama kali memasuki tempat sholat Rasulullah, maka itu yang pantas untuk menjadi khalifah pertama, penggantinya Rasulullah. Ternyata yang masuk pada saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka terpilihlah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Nah, setelah itu Allah menjadikan kaum Ansor yang ada di sini karena ikhlas dan rela untuk dipimpin orang pendatang, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu pendatang ke sini, orang yang hijrah. Aslinya kelahiran Abu Bakar itu di Mekah, Rasulullah di Mekah juga kelahirannya. Tapi dengan keikhlasan kaum Muhajirin tersebut, Allah muliakan. Dengan keikhlasan kaum Ansor yang ada di sini, Allah muliakan kaum Ansor karena rela ikhlas untuk dipimpin orang yang dari luar kota Madinah. Paham Bu ya? Paham. Nah, di sini tempatnya Rasul baginda Abu Bakar dilantik sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Setelah itu Sayyidina Umar, setelah itu Sayyidina Utsman, dan setelah itu Sayyidina Ali. Lanjut. Ya. Lanjut. Semangat. Masih sehat, Bu. Semangat kan? Semangat. Ini saya demi jemaah ini. Kalau saya sudah di sini sudah sering saya. Saya jemaah biar tahu semua. Nah, kalau kita sekolah dulu di madrasah kan ada Rawahul Bukhari wa Muslim. Benar. Ada hadis apa itu? Nanti Rawahul Bukhari wa Muslim pada saat kita ngaji di sekolahan di musola. Nah, Imam Bukhari itu tidak hidup di masanya Rasulullah. Akan tetapi beliau datang dari negaranya menuju ke kota Madinah. Tujuannya hanyalah ingin mencari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Jadi setiap ada sahabat yang dimana sahabat itu hidup di masa Rasulullah, didatangi oleh Imam Bukhari tersebut. Oleh Imam Bukhari datangi, dikumpulin hadis-hadis yang sahih tersebut, disaring, yang tidak sahih dibuang, yang sahih diriwayatkan. Nah, rumah dari Imam Bukhari itu masjid itu. Ini masjid yang di sini samping hotel ini, bukan yang jauh. Bukan yang jauh nih. Yang dekat ini, yang di samping hotel. Nah, lihat ya, ini namanya Masjid Bukhari. Ini pernah kejadian peristiwa, ini mau dibongkar akan tetapi alat berat itu tidak mempan untuk membongkar ini. Nah, sampai saat ini posisinya masih kehimpit oleh hotel.
Jadi halamannya itu nggak ada hotel, di sini hotel, di sini hotel, di sini hotel, dan di sini jalan. Nah itu namanya Masjid Imam Bukhari Muslim yang sering kita baca pada saat kita sekolah dahulu. Nah, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari semuanya sahih, tidak ada yang dhaif, ya. Yang paling terbanyak mengeluarkan hadis Rasulullah itu yaitu Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah. Sudah ya. Nah, ini ada masjid istijabah tapi ke sini Ana. Ke sini. Itu apa bisa? Sudah ya. Ini Masjid Bukhari. Terhadang oleh pagar, sebelahnya pagar itu kan ada menara yang kecil, terus ada sejenis besi di atasnya. Lihat yang di sana gaung yang jauh. Itu ada kan? Ada menara kecil. Nah, itu yang dinamakan Masjid Istijabah. Sejarahnya begini. Rasulullah pernah meminta 3 doa, yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak. Pertama, Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya tidak dibinasakan dengan secara massal. Artinya dibunuh semuanya seperti umatnya Nabi Nuh, seperti umatnya Nabi Lut, seperti umatnya Nabi Musa yang ditenggelamkan di laut. Nah, itu Rasulullah tidak dibinasakan dengan secara massal. Alhamdulillah saat ini, kalaupun ada banjir, mungkin ya di Banjarmasin aja, mungkin di Jakarta saja. Benar, kok seluruhnya banjir, tidak seperti umatnya Nabi Nuh. Itu diijabah oleh Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, doa Rasulullah yaitu meminta kepada Allah agar umatnya tidak ditimpa kekeringan yang amat panjang. Contoh seperti umat Nabi Yusuf sampai kekeringan 7 tahun. Kalau kita di Banjarmasin kan alhamdulillah masuk rumah ya. Ya sampai masuk rumah kan. Di Samarinda kadang sampai masuk rumah. Nah, ini yang diminta oleh Rasulullah untuk umatnya agar tidak didatangkan kekeringan yang amat panjang seperti umat Nabi Yusuf itu 7 tahun. 7 tahun nggak ada air, Pak. Sampai orang yang ada di umat Nabi Yusuf itu sampai mengungsi karena tidak ada air sama sekali. Nah, ini yang tidak diijabah oleh Allah sampai saat ini, yaitu doa Rasulullah meminta agar umat Islam ini tidak terpecah belah. Nah, itu tidak diijabah oleh Allah. Contohnya sekarang ada Syiah, ada aliran ini, ada nabi baru namanya Tukimin, ya kan? Kalau selawat gimana kalau nabinya Tukimin? Selawatnya gimana? Sallallahu ala Tukimin. Ada nabi baru, ada ini baru, ajaran baru, Syiah, pokoknya banyak dah. Maka itu tidak dijabah oleh Allah. Artinya perubahan tersebut, perbedaan tersebut, apa jadinya? Agar kita lebih kuat, agar kita lebih yakin, agar kita lebih waspada. Seandainya satu Ahlus Sunnah wal Jamaah semua, ya tidak ada warna-warni dalam agama Islam. Artinya kita ambil positifnya saja, bahwasanya perbedaan tersebut untuk tambah meyakinkan kita. Jangan ikut-ikutan, ya. Jangan ikut-ikutan. Ada aliran Syiah, bahkan ada aliran Ahmadiyah Ibu, yang jauh dari ajaran agama. Masa tukaran istri boleh asalkan suka sama suka, kan jauh. Ayo, siapa yang mau tukaran istri mau? Bukan ajaran agama Islam itu. Ajaran agama Islam tidak seperti itu, ya. Paham Bu ya? Namanya Masjid Istijabah. Rasulullah minta 3 doa, yang kedua yang 1 tidak, ya. Pertama doanya itu pertama minta agar umatnya tidak dibinasakan dengan secara massal. Yang kedua meminta agar tidak ditimpa kekeringan yang amat panjang. Nah, yang ketiga ini tidak dijabah oleh Allah, meminta untuk Islam itu satu saja, tidak terpecah belah, maka itu tidak dijabah oleh Allah. Semoga kita dijadikan ahlus surga semuanya. Amin Allahumma Amin. Nah, sekarang yang terakhir kita ke Baki. Setelah itu jamaah boleh shopping, jamaah boleh kembali ke hotel, ya. Yang sering shopping boleh, kemana aja boleh. Setelah ini acara bebas, ya. Saya ingatkan kembali,
setelah asar, sholat asarnya yang Pak Haji bareng-bareng saya, biar kita tidak saling mencari. Yang ibu-ibu sholat isaknya bareng ustadzah nanti. Bukan istri saya ya, bukan itu ya, bukan ya. Itu utusan dari Alfiatur itu, Ustadzah Dama namanya. Nanti bersama itu ya, Damayanti. Ayo bismillah lanjut. Yang wafat di kota Madinah itu dimakamkan di Baki ini, mau? Siapa yang mau? Mau dimakamkan di Madinah? Mau ya? Sampai waktunya. Nah, tapi di sini itu Bu, pemakaman ini dibagi jadi dua. Dibagi jadi dua, yang sebelahnya itu untuk keluarga Rasulullah tidak pernah dibongkar, dan para sahabat-sahabat itu tidak pernah dibongkar, dan di sananya itu untuk jemaah. Nah, setelah beberapa bulan, beberapa tahun, maka itu dibongkar, digantilah, tulangnya diambil, lalu diganti dengan mayat yang baru. Ya, kalau di sini katanya 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun baru dibongkar. Tapi kalau jasadnya masih utuh, itu tidak dibongkar. Dan di sini yang tidak dibongkar ulama Indonesia itu Kiai Maimun Zubair, terus Kiai Nawawi Al-Badani, itu masih ada di Makla, itu bukan di sini tapi di Makla. Nah, keluarga Rasulullah, anak Rasulullah selain Abdullah dan Qasim itu dimakamkan di sini. Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah di sini. Ya. Terus siapa lagi? Menantu Rasulullah dimakamkan di sini yaitu Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Ali tidak di sini. Ummi Rasulullah tidak di sini, ibunya Rasulullah. Bapaknya Rasulullah tidak di sini juga, ya. Jadi istri-istri Rasulullah semuanya dimakamkan di sini kecuali Ummu Maimunah, Siti Maimunah sama Siti Khadijah. Siti Maimunah itu di Torik Jeddah, ya. Kalau Siti Khadijah itu di Makla. Jadi kalau misalnya ada yang aneh-aneh, ada yang di TikTok kemarin makamnya ibu Bunda Rasulullah itu salah, tidak di sini. Ayah Rasulullah tidak di sini juga, ya, di Baki. Di Baki ini yang dimakamkan putra putri Rasulullah kecuali Abdullah dan Qasim, itu dimakamkan di Baki. Terus istri-istri Rasulullah itu dimakamkan di sini semua kecuali Maimunah dan Siti Khadijah. Ya, menantu Rasulullah dimakamkan di sini yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, perhatikan ada pintu di sana, Bu. Pintu itu ada pintu 39, 40, 41. Lihat semua. Pintu 39, nomor 39, nomor 40, nomor 41. Lihat pintu. Nah, 39 itu tempat masuk menuju Raudhah. Nah, di pintu yang 40 di bawahnya itu adalah pintu Jibril. Itu apa, Bu? Pintu Jibril, di mana malaikat Jibril saat diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Rasulullah untuk membawa wahyu Al-Quran, lewatnya di pintu 40 tersebut. Itu tidak umum, bukan jalan umum, akan tetapi dibuka terus, tapi tidak boleh dilewati orang, jemaah tidak boleh, ya. Dan di pintu 41 itu pintu keluar ziarah ke makam Rasulullah, ya. Bagian Pak Haji mungkin ada minat ingin ke makam Baki, dibukanya setelah sholat subuh langsung. Jadi sholatnya setelah sholat subuh langsung dibuka, dan setelah sholat asar itu baru dibukanya. Jadi kalau mau ziarah ke makam Baki, luas Pak, di sini luas. Itu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Untuk laki-laki, untuk perempuan tidak boleh. Maka ziarah dari sini saja. Ayo ngadep ke sana. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka. Ya Dzanurain. Sayyidina Utsman Ibnu Affan wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Sayyidah Aisyah Ummul Mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya ahlal baqi
insyaallah fa insyaallahu bikum lahikun. bikum lahikun. Allahumma ighfir lahum Allahumma ufir lahum warhamhum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ya Bapak Ibu, semoga nanti kita disatukan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah bersama ahlul baqi yang masuk surga. Nah, saya jelaskan kembali Ibu, orang yang kedua kali dibangunkan pada saat hari kiamat, yaitu orang yang dimakamkan di baqi. Semua yang dimakamkan di baqi. Pertama Rasulullah, yang dimakamkan bersama Rasulullah yaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Setelah itu orang yang dimakamkan di baqi. Setelah itu yang nomor 3 yaitu orang yang dimakamkan di Maklah. Nah, setelah itu yang lain. Nah, pertama kali pada hari kiamat itu yang dibangunkan adalah Rasulullah. Dan di sana semua nabi-nabi Bapak Ibu tidak bisa menolong umatnya pada saat itu. Seluruh nabi tidak bisa memintai pertolongan kepada Allah, kecuali yang bisa memberikan pertolongan syafaat hanyalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti baginda Rasulullah itu mempunyai telaga Kausar namanya. Orang yang minum air dari Rasulullah tersebut insya Allah masuk surga. Semoga kita nanti mendapatkan tetesan air telaga tersebut. Amin Allahumma amin. Nah, sekarang tidur kita sudah selesai. Kami persilakan setelah ini istirahat, boleh misalnya mau belanja boleh, misalnya mau balik ke hotel boleh. Yang mau balik ke hotel bareng saya, yang mau belanja bareng beliau.